Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Indri Pramodita dari kelas 12 MIPA 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Artikel yang akan saya bawakan yaitu tentang bagaimana cara tepat mengatasi banjir. Di awal tahun 2021, Indonesia sudah dilanda bencana alam. Salah satunya adalah banjir di Kalimantan Selatan. Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan daerah sekitarnya disebabkan berkurangnya daerah resapan air. Menurut Lapan RI, banjir di Kalimantan disebabkan karena deforestasi hutan untuk lahan sawit dan pertambangan. Kalimantan kehilangan sekitar 300.000 hektar kawasan hutan. Penyebab banjir di Kalsel adalah akibat curah hujan yang tinggi, namun banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan di hulu akibat lubang galian pertambangan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit, sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Sementara itu, Lapan mengeluarkan laporan yang memuat terjadinya alih fungsi lahan selama 10 tahun terakhir. Alih fungsi lahan tersebut terjadi sejak 2010 hingga tahun 2020. Adapun rincian dari berkurangnya hutan karena alih fungsi lahan yaitu sebanyak 13.000 hektar hutan primer, 116.000 hektar hutan sekunder, 146.000 hektar sawah, dan 47 hektar semak belukar. Sedangkan lahan perkebunan bertambah 219.000 hektar dengan 650 hektarnya berada di daerah aliran sungai atau DAS Barito. Jika terus dibiarkan, bisa saja kawasan hutan di Kalimantan akan terus berkurang. Terlepas dari faktor di atas, banjir mengikuti kaidah ilmu hidrologi. Air mengikuti mekanisme alur neraca air yang telah diatur oleh alam. Banjir terjadi akibat volume air di permukaan tanah lebih besar dibanding volume yang berinfiltrasi ke dalam tanah. Dalam konsep pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, air hujan yang jatuh di suatu wilayah daratan yang akan ditangkap oleh daerah tangkapan air dan dialirkan ke sungai utama dan akan bermuara ke laut. DAS Barito berada dalam wilayah 4 provinsi di Kalimantan, tetapi apabila terjadi limpahan air dengan volume tinggi, maka daerah yang paling terdampak yaitu Kalimantan Selatan. Lalu, bagaimana upaya untuk memulihkan lingkungan pasca banjir di Kalimantan Selatan? Ada beberapa cara untuk memulihkan lingkungan pasca banjir di daerah Kalimantan Selatan. Pertama, menjaga tutupan hutan atau forest coverage di hulu dan tengah menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan hidrologi hilir. Makin luas tutupan hutannya dan makin rapat pohon serta makin berlapis tajuknya, akan banyak pula air hujan yang masuk ke dalam tanah. Artinya, tutupan hutan di hulu DAS Barito merupakan faktor utama penentu banjir. Kedua, rekayasa teknis atau engineering, termasuk di dalamnya aspek regulatif dan penataan ruang. Caranya dengan membuat bendungan, daerah tangkapan air, dan normalisasi sungai. Yang ketiga, solusi jangka panjang yang paling efektif untuk mengurangi besar dan kecepatan aliran permukaan tanah adalah dengan menanam kembali pohon atau reboisasi. Makin banyak penutupan pohon, kesempatan air berinfiltrasi ke dalam tanah makin besar dibandingkan dengan air yang mengalir di permukaan tanah. Bagaimana mungkin tidak terjadi banjir di daerah tersebut? Karena daerah resapannya sendiri semakin berkurang dan dijadikan alih fungsi lahan. Seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan keseimbangan alam dan mengkaji ulang izin pemanfaatan kawasan hutan di daerah Kalimantan Selatan tersebut yang mungkin tidak mendukung kelestarian alam sekitar, kelestarian lingkungan sekitar, sambil melakukan rehabilitasi hutan dengan penanaman kembali pohon secara massal atau reboisasi, agar peristiwa banjir di tahun 2021 ini tidak akan terulang lagi nantinya. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam sekitar, mulailah dari hal yang kecil, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, mulai menjaga
ekosistem lingkungan sekitar agar hutan tetap terjaga. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.